Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kembali lagi dengan video battle ya. Kali ini seperti di thumbnailnya kalian udah lihat, kalau aku akan membandingkan dua buah skin tint. Yang pertama yaitu dari produk terbarunya Skintific yang namanya Daily Filter Perfect Skin Tint yang seperti ini. So ini aku udah pernah review lengkap ya. Kalau kalian penasaran detailnya bisa cek aja di video aku yang ini ya. Dan di situ aku kayak penasaran gitu untuk nge-battle dengan salah satu dari brand lokal nih. Yaitu dari Something yang copy paste tinted sunscreen SPF 40 PA++++. Jadi sebenarnya ini skin tint tapi kayak ada kandungan SPF-nya. Jadi dia menyebutkannya adalah tinted sunscreen. So kalau dilihat dari harganya itu lumayan terpaut banyak ya, lebih agak mahalan yang Something. Tapi di sini karena ini brand lokal, sengaja aku bandingkan dengan brand luar. Kira-kira gimana nanti untuk detailnya, seperti apa hasilnya di wajah aku? Pastinya aku akan kupas tuntas ya, pakai separuh-separuh, dan nanti aku pakai tes ketahanan juga. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Dan sekilas untuk packaging-nya, kalau kita bandingkan seperti ini beda banget, ada kasnya masing-masing. Punya Skintific dia warna biru. Dan slim kayak gini ya, kayak lebih praktis gitu kalau kalian mau bawa-bawa. Karena memang semacam packaging sunscreen yang bentuk tube. Tapi memang ini justru hanya tinted sunscreen aja karena nggak ada kandungan SPF-nya. Sedangkan untuk yang Something copy paste tinted sunscreen, ini dia bentuknya kayak botol biasa. Bawahnya krem, ini kita bisa langsung lihat untuk warna-warnanya karena ini sebenarnya bening Dove. Udah gitu tutupnya sendiri warna ungu, khasnya Something juga. Dan sekarang untuk detail yang lainnya, aku akan ngebahas ini selain ada nama produknya, juga ada nama shade yang aku pakai di Skintific adalah 02 Ivory. Menyesuaikan dengan cushion yang biasa juga aku pakai. Udah gitu di bagian belakangnya, ini ada expired date sampai di tahun 2029. Tapi untuk produk kayak gini, biasanya setelah dibuka tuh masa berlakunya 1 tahun aja atau maksimal 2 tahun lah ya. Udah gitu di sini untuk netonya dia ada 28 gram. Harganya aku cek dulu. Yang terkini ini aku ambil di hari ini 17 Agustus itu adalah 76.531. Jadi ini lebih rendah ya dibandingkan kemarin waktu pertama aku beli itu launchnya di harga 89.000. Aku nggak tahu apakah karena hari ini 17 Agustus jadi ada promo ya. Jadi nanti untuk detail harga terupdate seperti biasa kalian bisa klik link di kolom deskripsi. So, bisa dibilang ini 89-90 ribuan lah ya. Dan untuk yang Skintific ini, kalau aku buka ya dari segi aplikatornya, dia sebenarnya kayak aplikator tube pada umumnya. Untuk lubangnya ini nggak terlalu kecil, juga nggak terlalu gede. So, kita bisa kontrol dalam pengambilan produknya. Terus untuk detail dari kandungan-kandungannya, aku akan lihat di official store. Di klaimnya ya, dia menyebutkan skin tint dengan kandungan skincare yang mudah di-blend, cepat diaplikasikan, dan memberikan hasil akhir flawless. Juga breathable, tahan sepanjang hari. Berarti nanti dia akan gampang diratakan, tahan lama juga. Udah gitu memiliki tekstur creamy yang ringan, memberikan coverage sempurna untuk tampilan natural skin-like hanya dalam 30 detik. Jadi klaimnya sendiri nanti bakal natural, udah gitu juga coveragenya bagus ya berarti. Biasanya sih kalau skin tint di sheer to medium, nanti kita akan lihat waktu dipakai di wajah aku. Udah gitu mengunci tampilan makeup sampai 10 jam tanpa keki atau creasing dengan smooth protective film. Jadi walaupun dipakai seharian itu nggak akan keki untuk makeupnya. Dan yang terakhir ini ada kandungan skincare-nya yaitu squalane dan panthenol untuk menghidrasi dan memberikan kelembaban mendalam. Kulit tetap fresh dan nyaman, ideal untuk pemakaian sehari-hari. Jadi dia tuh nggak cuman skin tint aja, ternyata ada kandungan-kandungan skincare-nya juga, yaitu squalane dan panthenol, yang akan menjaga kelembaban kulit. Sehingga seharusnya kalau dipakai sehari-hari ini juga tidak membuat kulit kering, apalagi keki, tadi seperti di klaimnya. Dan sekarang lebih detail ke bagian Something yang copy paste tinted sunscreen. Dan sesuai namanya, karena memang ini tinted sunscreen, udah ada kandungan SPF 40 PA++++. Ini salah satu keunggulan ya dibandingkan Skintific, tadi nggak ada kandungan SPF-nya. Udah gitu detailnya selain ada nama produk, ini juga di bagian bawahnya itu ada nama shade-nya, aku pakai yang W01 Bijok. Udah gitu netonya ternyata lebih banyak 50 ml, kalau yang tadi kan 28 ml ya. Dengan harga si Something ini 50 sampai 140.
karena memang dia tuh ada dua ukuran. Untuk yang 50 ml ini harganya sekitar 140 ribuan ya. Memang lumayan lebih mahal dibandingkan Something, tapi isinya hampir 2 kali lipat. Jadi menurut aku wajar ya. Tapi kalau misalnya kalian mau cobain yang kecil dulu, ada yang 10 ml nih dengan harganya sekitar 50 ribuan aja. Jadi memang mereka udah menyediakan dua size, cocok ya untuk yang 10 ml itu kalau mau coba dulu teksturnya apakah bener-bener bagus gitu. Atau karena dia memang bentuknya tube kecil, itu juga bisa dipakai kalau misalnya mau dibawa-bawa. Secara memang untuk packagingnya kan lumayan gede ya kalau mau dimasukin tas. Untuk versi mininya bakal lebih oke. Untuk yang Something ini karena memang aku reviewnya udah lumayan lama, aku juga akan lihat klaimnya di official store ya. Ini di sini. Yang pertama dia non-comedogenic certified. Kayaknya sih untuk yang Skintific ini juga udah non-comedogenic. Nanti aku akan tulis aja, atau misalnya ada keterangan dari boxnya aku akan kasih tunjuk. Udah gitu dia bilangnya acne prone friendly, jadi bisa dipakai untuk tipe kulit yang berjerawat. Dan vegan juga, cruelty free, sama in vivo and vitro certified. Itu kayak kandungan SPF-nya berarti memang bener segitu ya. Sudah teruji secara klinis juga. Dan pastinya untuk dua produk ini sama, walaupun ini brand luar, ini brand lokal, sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi kan nggak perlu mempertanyakan lagi, aman buat kita pakai. Lanjut klaim dari Something-nya, selain tadi memang ada SPF 40 PA++++, menurut aku udah cukup tinggi ya, bisa melindungi dari paparan sinar UVA dan UVB. Terus yang kedua, skincare infused, ternyata dia ada kandungan skincare-nya juga, yaitu betaine, allantoin, hyaluronic acid, untuk memaintain hidrasi dan protect your skin. Jadi memang ini juga sama, bisa menghidrasi, memproteksi kulit juga. Karena kan memang kalau kita pakai seharian gitu biar kulit tuh tetap lembab gitu. Selanjutnya ada ultra lightweight and breathable. Ini klaim yang sama juga dengan yang Skintific ya. Tadi dia menyebutkannya breathable. Udah gitu medium buildable coverage dan lasts up to 12 hours. Jadi untuk coveragenya sendiri ini disebutkan jelas-jelas medium buildable ya, bisa di-build aja. Karena memang seingat aku teksturnya dia cukup cair. Nanti kita akan lihat ya. Udah gitu non-patchy and non-ashy. Jadi dia nggak patchy atau tidak abu-abu gitu, bisa menyatu ke kulit. Overall itu tadi juga sama dikatakan di Skintific ya, dia bisa menyatu dengan bagus, udah gitu nggak cakey. So langsung aja kita akan lihat nanti seperti apa. Dan untuk perbedaannya udah pasti yang Something-nya ini ada kandungan SPF 40 PA++++, sama dia ada dua size. Itu menurut aku keunggulan juga menyediakan di 10 ml atau 50 ml. Karena untuk harga 50 ml-nya lumayan mahal. Kalau misalnya kalian mau coba dulu, bisa yang 10 ml-nya. Sedangkan keunggulan yang Skintific memang ini lebih enak kalau mau dibawa-bawa karena dia slim gitu, dimasukin di tas gitu, nggak menu-menuin tempat. Oke, itu tadi untuk persamaan dan perbedaannya. Sekarang langsung aja karena aku aplikasikan di wajah aku. Seperti biasa aku udah pakai di beda hari pas weekend ya, biar aku bisa tes seharian. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, ini udah di hari yang beda, dan karena ini masih lumayan pagi ya, jadi pencahayaannya tuh agak sedikit kuning, tapi sepertinya sih masih aman, tetap bisa kelihatan jelas, karena ini aku real pakai cahaya dari sinar matahari aja. Dan kayak gitu kondisi wajah aku sebelum pakai Skinti-nya. Sekarang aku mau langsung pakai aja untuk yang Skintific di sisi kanan wajah, dan untuk yang Something di sisi kirinya. Oke, sekarang langsung aja kan aku pakai di wajah aku untuk yang Skintific Perfect Skin Tint di sini ya. Satu kali pencet aja udah segini dapatnya, dan teksturnya tuh sebenarnya dia lumayan kental tapi agak cair. Kalau aku swipe seperti ini ya, memang sesuai klaimnya dia creamy untuk teksturnya. Dan sekarang langsung aja kan aku aplikasikan dengan totol-totol di sisi kanan wajah aku, seperti itu. Kebetulan ini juga lagi ada bekas jerawat yang lumayan gede ya, aku akan tutup, dan beberapa imperfection di dagu aku. Dan untuk punyanya Skintific ini, aku udah pernah coba ratakan menggunakan tangan. Menurut aku kayak lebih lama, jadi aku putuskan pakai puff aja. Karena memang teksturnya agak semi kental. Kalau menggunakan puff tuh kayak lebih cepet gitu. Kalian bisa langsung lihat ya, beberapa kali tap-tap dia sudah mulai merata di wajah aku yang sisi kanan. Tapi memang kendalanya kalau di pagi seperti ini tuh kadang-kadang cahayanya suka berubah-ubah, tiba-tiba terang sendiri. Jadi nanti ya aku usahakan yang sejelas mungkin ya. Begitu ini nggak menunggu waktu lama ya, beberapa detik sudah merata. Jadi walaupun teksturnya agak kental,
Hitungannya ini memang tidak patchy, bisa langsung merata aja, khususnya kalau diaplikasikan menggunakan puff ya. Kalau menggunakan jari itu sedikit lebih tricky menurut aku. Dan hasilnya kurang mengcover di wajah aku yang ada noda-nodanya. Dan seperti ini hasilnya ya, before after, 1 kali layer aku pakai di sisi kanan wajah. Kalau aku zoom, untuk noda-noda yang kegelapan masih nampak di situ, kayak ada bekas jerawat hitam juga masih nampak walaupun sudah lumayan tercover. Cuman kalau masih ada sisa ya udah kita timpa aja langsung ya di area-area yang coveragenya masih kurang bagus. Sekalian ngabisin aja nih tadi yang aku pakai. Sekarang aku langsung blend lagi nih. Contohnya tiba-tiba agak terang kayak gini kan pencahayaannya. Yaudah kita lanjut dulu. Di sini sih menurut aku memang sesuai klaimnya, dia hitungannya ringan ya. Ini waktu dipakai di wajah, jadi pas di layer itu nggak berasa berat. Seperti ini hasil before afternya, udah kelihatan meratakan warna kulit aku di sisi kanan. Jadi langsung akan aku zoom aja sekarang. Untuk warnanya memang menyatu dengan kulit dan masih bisa hitungannya gampang diratakan. Di bagian jerawat aku yang tadi masih ada kemerahan juga sudah tercover. Tapi memang untuk noda-noda gelap ini kurang sih menurut aku. Ini untuk before after di sekitaran pori-pori itu masih kurang menyamarkan. Walaupun kelihatan lebih smooth di hidung yang ada geradakannya, tapi di bagian pori-porinya tuh biasa aja gitu. Cara untuk finishnya memang dia agak glow. Seperti ini hasilnya ya, dipakai di wajah aku kalau dari jauh kayak gini penampakannya. Menurut aku untuk finishnya dia lebih semi matte karena masih kelihatan glowy. Sekarang aku akan masuk ke yang kedua, ini menggunakan something yang copy paste tinted sunscreen ya di sisi kiri wajah aku. Kebetulan dia kan dipencet juga, jadi 1 kali pencet. Wow, ini teksturnya jauh banget lebih cair. Di shade-nya tadi aku pakai bijok ya, untuk yang si Skintific aku pakai ivory. Dan sekarang aku langsung swipe-swipe di wajah aja. Ini kerasanya beda sih, untuk yang something ini tuh kayak jauh lebih cair, jadi lebih ringan pas di swipe di wajah. Dan kita akan lihat nanti setelah diratakan kayak gimana. Nah ini sama aku ratakan menggunakan spons dan kelihatan banget sih untuk yang something ini cepet banget ngeratanya. Dan coveragenya juga sudah mulai terlihat. Untuk di shade bijok ini memang di awal agak kelihatan terang, tapi setelah nanti sudah aku ratakan itu bakal aman sih di tipe skin tone aku. Jadi kita harus tunggu sampai bener-bener merata dan juga nyatu ke kulit. Tapi kalau aku perhatikan nih, dia juga glowy ya ternyata, karena memang ini series yang copy paste tuh biasanya lebih agak dewy gitu. Dan kalau aku perhatikan di wajah aku, 1 kali layer kayak gini nih masih ringan banget, tapi coveragenya lumayan ya. Nanti aku akan kasih tunjuk untuk detailnya seperti apa. Sengaja nggak aku cut ini biar kalian tahu prosesnya. Ini seperti ini hasilnya dibandingkan yang Skintific. Coba aku akan zoom. Sebenarnya ini di bagian noda gelap di pipi juga masih samar-samar kelihatan. Sama kayak yang si Skintific ya, karena dia tadi memang coveragenya medium. Cuman aku sekarang berusaha layer aja biar mungkin lebih full lagi untuk coveragenya. Lagian masih ada sisa juga dari yang pengambilan tadi, dan kembali aku akan ratakan menggunakan puff. Ini puffnya seperti biasa dari Muak yang triangle puff ya. Nyaman banget karena dia super empuk, udah gitu juga nggak terlalu banyak menyerap produk. Ini aku akan selesaikan dulu ya untuk meratakan di wajah aku. Oke, seperti ini hasilnya setelah sudah aku layer tadi di area noda secara penampakannya. Sebenarnya kelihatan di situ kalau dua-duanya tuh natural, tapi untuk yang something kayak sedikit lebih glow nggak sih? Coba ya, aku akan zoom aja. Ini untuk bagian noda sudah lebih mengcover, jadi memang dia tadi kan buildable, menurut aku ini sudah lebih nutup. Dan bentar, ini cahayanya kayaknya keterangan deh. Nah, kira-kira kayak gini ya, kalau dilihat sama-sama glow, tapi memang untuk yang something sedikit lebih glowy, cuma nanti kita akan lihat setelah udah ngeset kayak gimana. Dan penampilannya kayak lebih like skin sih, bener, sesuai klaimnya tadi ya. Untuk yang Skintific juga kayak gitu. Di bagian pori-pori nggak ada yang benar-benar menyamarkan pori sih menurut aku. Tapi overall kalau dilihat nih di muka aku, dua-duanya sudah menyatu ya, sesuai dengan klaimnya. Menurut aku dari warnanya sebenarnya hampir mirip, cuman karena untuk yang ivory ini sebenarnya untuk neutral undertone ya.
Jadi dia rada beda sama bagian leher aku. Cuman yang bijok ini karena dia untuk warm undertone di light skin tone, menurut aku dia kayak lebih match aja sih sama leher aku. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk before afternya ya. Keduanya sama-sama meratakan warna kulit aku, bisa mengcover imperfection dengan coveragenya lebih ke medium coverage. Jadi baik skintific ataupun something ya. Dan hasilnya sama-sama natural, masih ada glow-nya gitu, nggak bener-bener yang matte. Karena memang tadi keduanya ada kandungan-kandungan skincare-nya, otomatis masih menghidrasi di kulit, sehingga kelihatan lembab ya untuk kulitnya. Karena memang finishnya semi glow, jadi aku harus kipas-kipas gini dulu, pokoknya tunggu sampai set ya sebelum aku pakein bedak. Dan selalu aku akan pakai bedak ya, karena tipe kulit aku normal to oily, jadi kalau hasilnya glowy-glowy kayak gini, pantang tidak memakai bedak. Karena aku juga mau pergi sampai sore nanti. Oke, seperti ini untuk perbandingannya kalau dibandingkan dengan leher aku setelah udah ngeset ya di wajah. Overall sih keduanya masih bisa aku pakai karena nggak ada yang abu-abu juga sih di muka aku. Dan sekarang saatnya ya aku akan set menggunakan bedak. Ini aku pakai Ultima yang delicate-nya di shade-nya neutral. Jadi aku akan pakai seperti biasa ya, karena T-zone aku tuh gampang berminyak. Di area sekitaran T-zone udah pasti aku set kayak di dekat bawah mata, sekitaran hidung, sampai di dagu aku juga nih aku tap-tap seperti ini. Untuk di bagian itu tuh kelihatan akan lebih matte setelah udah di set menggunakan bedaknya. Tuh kayak gitu. Dan seperti biasa juga aku akan swipe-swipe menggunakan brush kayak gini tuh untuk mencegah terlalu dempul. Jadi biar kayak natural gitu. Walaupun sih ini secara feel-nya ringan karena dia skin tint ya. Beda dengan foundation. Dan sampai di tahap ini sudah jam 8 lebih 3 menit ya. Sekarang aku akan selesaikan makeup aku dulu. Kayak gini untuk hasil makeupnya. Seperti biasa ya kalau aku tes ketahanan gak pakai primer, setting spray ataupun highlighter. Jadi ini pure cushion sama bedak aja. Yang menurut aku hasilnya jadi matte. Tapi ini karena memang dua-duanya skin tint, rasanya masih ringan di wajah. Udah kelihatan cukup flawless, apalagi setelah di set menggunakan bedak. Bagian pori-porinya jadi lebih smooth aja. So, aku akan pakai tes ketahanan hari ini. Ikutin aku terus. Update yang pertama ini sudah jam 11.35, jadi pakainya sekitar 3,5 jam ya. Tadi seperti biasa aku udah naik motor, pakai masker, dan ini aku lagi rehat dari jalan-jalan juga. Dan di sini secara penampakannya itu sebenarnya di area T-zone udah agak nge-crack, khususnya nih kalau aku kasih tunjuk ya. Di bagian sisi kanan yang skintific tuh agak ada crack di lipatan hidung. Tapi dua-duanya sih ngecap kacamata, cuma di bagian something tuh kayak masih lebih bagusan gak sih di sekitaran lipatan hidungnya. Cuma dari segi coverage di pipi, udah gitu di dagu tadi yang ada bekas-bekas jerawatnya, ini masih aman sih menurut aku. Sekarang udah jam 1 lebih 3, jadi pakainya sekitar 5 jaman ya. Kalau aku lihat di wajah aku, sebenarnya memang lebih luntur tuh khususnya di hidung atas aku karena nempel di masker. Udah gitu di bagian skintific sisi kanan tadi kan memang udah nge-crack ya. Di sini kelihatan juga lebih berminyak. Dan dibandingkan yang something sebenarnya dia juga agak crack. Cuma secara penampakannya lebih oke gitu. Walaupun ini karena aku pakai kamera handphone tuh nggak terlalu detail gitu loh. Udah gitu di sekitaran pipi aku sih masih lumayan oke. Cuman di bagian dagu aku juga agak mulai-mulai luntur nih. Nanti update terakhirnya aku akan kasih tunjuk setelah udah sampai rumah. Dan ini udah sampai rumah jam 3.39 atau setengah 4. Total pakainya 7,5 jam dengan panas-panasan nih. Di bagian maskernya kalian bisa langsung lihat kan, bener-bener nempel banget. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk, khususnya di T-zone aku sih ini yang paling parah ya. Tuh hidung aku udah berkilau-kilau. Di bagian yang skintific dulu, sekarang aku akan mulai. Tadi di lipatan hidung udah crack dan berminyak, terus di hidung sisinya juga sudah ngelopek, udah gitu sekarang di bagian dagu ini juga bekas jerawat sudah agak kelihatan. Dan ini bagian skintific, sama sih udah agak berminyak dengan hidungnya juga agak ngelopek di bagian atas. Tapi kalau aku lihat ini sebenarnya di bagian dagu, kalau aku lihat di bagian somethingnya masih lebih oke ya. Dan sekarang aku coba swipe, ternyata untuk bagian skintific sudah lumayan ngegeser dan bagian somethingnya tuh nggak terlalu ngegeser tuh. Kalau di dagu kayak gini ya, aku coba swipe tadi. Ada ngegeser tapi masih ada yang nempel gitu di bagian somethingnya. Khususnya di noda-noda tuh di bagian skintific kayak udah mulai samar-samar kelihatan.
di dahi aku ini sama-sama luntur karena memang keringetan banget. Dan kalau aku lihat khususkan di sekitaran hidung, ya itu tadi detail dari si Skintific ataupun Something, penampakannya sih menurut aku masih lebih oke, masih di Something ya, walaupun sama-sama berminyak di sekitaran hidung aku. Memang sih keduanya sejauh ini nggak ada yang terlihat keki ataupun oksidasi yang jadi kusem gitu, masih aman. Tapi memang di sekitaran T-zone-nya aja yang berbeda tadi untuk penampakannya ya. Oke, itu tadi untuk pengaplikasian sampai tes ketahanannya. Kalian udah lihat ya seperti apa di wajah aku. Dan memang untuk keduanya ini sama-sama ringan, tapi setelah dipakai lama, tadi yang pertama nge-crack aku lihat di wajah adalah punyanya Skintific. So, untuk punyanya Something masih kelihatan bagus. Dan ternyata setelah dipakai sudah hampir sore tadi ya aku lihat kondisinya. Untuk oil controlnya di kulit aku yang tipenya normal to oily itu masih lebih bagus yang Something Copy Paste Tinted Sunscreen-nya yang ini. So, bisa dibilang ini pemenang battle kali ini secara penampakannya di wajah aku tadi ya. Khususnya di area-area wajahku di sekitaran hidung yang gampang berminyak. Mungkin kalau tipe kulit kalian lebih ke normal to dry atau normal, untuk keduanya ini masih bisa pakai ya. Karena memang sama-sama natural. Udah gitu hasilnya di wajah juga tidak terlalu matte, agak glow. So, kalian nggak akan merasa terlalu kering gitu di muka kalian. Dan kalau di tipe kulit normal cenderung kering kan nggak harus oil control yang gimana-gimana. So, kalian nanti bisa putuskan sendiri aja kira-kira kalian lebih suka Skintific ini teksturnya atau yang Something. Secara memang untuk Something-nya ini memang lebih cair, jadi rasanya kayak lebih ringan gitu dibandingkan Skintific. Walaupun menurut aku Skintific-nya juga bukan yang terkesan berat di wajah. So, gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Kalau kalian sendiri masuk tim Something atau Skintific nih, coba komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dijadikan referensi juga kalau kalian masih bingung-bingung nih mau beli skintinya Skintific atau Something. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!